dengan sabu. DPA, pemain sinetron di salah satu televisi swasta, harus berurusan dengan pihak kepolisian narkotika Polres Metro Jakarta Selatan karena kedapatan memiliki satu linting ganja dengan berat 0,4 gram. Petugas menangkap tersangka yang masih berusia 20 tahun ini di lokasi syuting di kawasan Ceger, Jakarta Timur. Dan saat ditangkap, petugas yang melakukan penggeledahan menemukan barang bukti ganja yang tersimpan di dalam mobilnya. Dalam jumpa pers, tersangka mengaku menyesal telah menggunakan narkoba dan mengakui perbuatannya. Saya sudah sangat menyesal sudah mencoba barang-barang begitu dan janji akan berubah. Saya menyesal banget. Dapat dari mana, Bang? Barangnya, Bang? Cukup kali masalah ini. Demikian informasi kami dalam Headline News. Tetaplah. Anda menyaksikan News Update bersama saya Ani Rahmi. Pemerintah berencana akan mengatur aturan cuti untuk pejabat negara. Pengaturan cuti ini untuk mengatasi penyimpangan dalam kegiatan pejabat negara. Sejumlah pejabat negara yang diatur seperti bupati, kepala lembaga, termasuk anggota DPR. Dalam rapat terbatas di Istana Negara, Presiden Joko Widodo meminta Menpan mengatur aturan cuti secara menyeluruh. Presiden juga meminta pejabat negara yang mengambil cuti nanti tetap mendahulukan kepentingan negara dibanding hak untuk cuti. Pengaturan cuti sangat penting untuk memberikan suasana baru dan penyegaran bagi pejabat negara dan mengantisipasi pejabat negara yang memanfaatkan dinas kerja dengan alasan cuti. Minta pengaturan cuti bagi pejabat negara dipikirkan, dirumuskan, dirancang secara matang, sejelas-jelasnya, dan pastikan juga bahwa dalam keadaan mendesak, pejabat negara harus tetap betul-betul mendahulukan kepentingan negara dibandingkan untuk mengambil haknya untuk cuti. Itu sebagai pengantar. Pada hari Rabu, total ada 644 paket proyek dengan nilai kontrak 8,81 triliun rupiah yang tersebar pada seluruh daerah di tanah air. Penandatanganan proyek ini sekaligus untuk merubah tradisi lama, di mana biasanya penyerapan anggaran baru dimulai pada bulan Mei, kini dipercepat menjadi bulan Januari. Selain menyaksikan langsung penandatanganan kontrak di Jakarta, Presiden Joko Widodo juga menyaksikan melalui telekonferensi penandatanganan kontrak di 5 lokasi yang berbeda secara bersamaan, yakni Medan, Banjarmasin, Surabaya, Manado, dan Jayapura. Tiap lokasi ditandatangani sebanyak 10 paket yang terdiri dari paket kontraktual, baik pekerjaan fisik maupun jasa konsultasi di bidang jalan dan jembatan, sumber daya air, infrastruktur, pemukiman, dan penyediaan perumahan. Presiden Jokowi ingin dengan dimulainya pengerjaan sejumlah proyek ini, maka dapat menyerap sejumlah tenaga kerja lokal dan muatan produksi dalam negeri. Memang ini loh, memang ini pola-pola lama. Itu ngebutnya tuh saya sudah ngomong kan. Ngebutnya itu pasti di bulan-bulan September, Oktober, November, Desember. Nah, ini yang mau kita rubah hari ini. Dirubah maju semuanya ke awal Januari. Dan tadi alhamdulillah bahwa di bulan Januari ini PU saja ada 1026 paket yang angkanya 25 triliun. Ini gede sekali. Ini akan memberikan stimulasi, memberikan dorongan kepada growth, pada pertumbuhan ekonomi. Ini yang akan saya dorong tidak hanya di Kementerian PU. Sebentar lagi mau saya telepon ini Kementerian Pertanian. Sudah dimulai belum? Saya yakin sudah dimulai. Pemirsa, puluhan rumah. Pemirsa, 3 pekerja tewas akibat terjatuh dari lantai 4 di sebuah plaza modern di Malang, Jawa Timur. Mereka tewas setelah gondola yang ditumpanginya jatuh saat para korban sedang memperbaiki lampu reklame di mal tersebut. Peristiwa tragis yang menewaskan 3 orang pekerja maintenance ini terjadi di Plaza Mitra 1, Jalan Agus Salim, Kota Malang, Selasa siang. Sebelum meninggal dunia, 3 orang korban yang diketahui bernama Suprayitno, Andreas Yudiono, dan Abin, warga Surabaya ini sedang memperbaiki lampu reklame mal dengan menggunakan gondola.
saat sedang memperbaiki lampu reklame yang berada di lantai 4 di ketinggian 25 meter. Tiba-tiba tali penahan gondola putus dan akhirnya jatuh di halaman lantai depan mal. Dari hasil olah kejadian perkara, polisi menduga gondola putus karena tidak kuat menahan beban. Untuk penyebab sedang kami tunggu dari lapor untuk membantu mengolah TKP. Namun dugaan itu ada kren jatuh, kemungkinan ada ketidakseimbangan di atas, yang mana mungkin pekerjaannya lebih berat daripada beban yang penahannya, itu menyebabkan jatuh. Namun lebih pastinya nanti akan dilakukan olah TKP dari. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menolak gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini terhadap PT BMH mendapat banyak respon negatif. Namun Hakim Parlas Nababan hanya menanggapi santai respon tersebut. Putusan PN Palembang yang memenangkan PT BMH atas gugatan Kementerian Lingkungan Hidup atas perkara pembakaran lahan hutan 2014 menimbulkan respons negatif. Respons tersebut ditunjukkan masyarakat melalui berbagai meme di dunia maya kepada Majelis Hakim Parlas Nababan yang memutuskan perkara tersebut. Namun, Ketua Majelis Hakim Parlas Nababan menanggapi dingin respons di dunia maya. Parlas mengaku putusannya sudah sesuai dengan prosedur dan rasa keadilan masyarakat tanpa merinci pertimbangan yang digunakannya dalam memutus gugatan pembakaran 20.000 hektar lahan di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan tahun 2014. Hanya dalam putusan kita kan sudah lengkap. Soal orang memberikan tanggapan kan boleh-boleh saja. Kan kalau mau komprehensif baca putusan kita sudah kita masukkan di dalam direktori putusan. Ya. Saya enggak baca ya. Ya. Enggak baca di media sosial. Iya, enggak baca media sosial. Ya. Oke. Udah tugas kita orang berbeda pendapat, yang penting hati nurani kita yang mempertimbangkannya. Ya. Jadi dari putusan itu sudah menurut majelis hakim sudah lepas. Oh iya dong, masa orang sudah diputus ya sudah sesuai dengan rasa keadilannya lah, masa putus tidak sesuai dengan rasa keadilan. Ya kan? Oke, makasih. Makasih. Sebelumnya putusan Pengadilan Negeri Palembang yang menolak gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT BMH mengejutkan publik. PN Palembang meyakini KLHK sebagai penggugat tidak bisa membuktikan bahwa PT BMH melakukan perbuatan melawan hukum. Satu lagi keputusan pengadilan di negeri ini mengundang respon negatif masyarakat. Perkara gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap sebuah perusahaan pemegang konsesi lahan hutan mentah di ranah meja hijau. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Parlas Nababan, menolak tuntutan KLHK terhadap PT BMH yang dituding sebagai pihak pembakar lahan hutan konsesi seluas 20.000 hektar di wilayah Ogan Komering Ilir tahun 2014. KLHK menggunakan pasal 1365 KUH Perdata dan menggugat sebesar 7,9 triliun rupiah. Pokok dari sangkaannya adalah seseorang atau badan hukum melakukan perbuatan melawan hukum yang diawali sebab dan akibat hingga menimbulkan kerugian. Namun atas dasar tersebut, Majelis Hakim menilai tidak ada hubungan sebab dan akibat antara peristiwa kebakaran hutan dengan tanggung jawab PT BMH. Meski Hakim meyakini dan membenarkan terjadinya peristiwa kebakaran lahan di wilayah konsesi PT BMH, akan tetapi KLHK tidak bisa membuktikan PT BMH sebagai penyebab kebakaran tersebut. Mendengar putusan itu, Walhi Sumatera Selatan menganggap Majelis Hakim Parlas Nababan tidak kompeten dalam menangani masalah ini. Dalam kaitan ini, Walhi juga akan melakukan uji publik terhadap keputusan hakim. Hal serupa juga akan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menteri LHK, Siti Nurbaya, menyatakan akan melakukan banding ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Pemerintah menggugat perdata PT BMH yang merupakan anak perusahaan PT Sinarmas sebesar 7,9 triliun rupiah atas kasus kebakaran hutan dan lahan di areal konsesinya. Pemerintah menganggap PT BMH tidak serius dan lalai dalam mengelola izin yang diberikan hingga kebakaran berulang di tahun 2014 dan 2015.
di tanah air. Penandatanganan proyek ini sekaligus untuk merubah tradisi lama, di mana biasanya penyerapan anggaran baru dimulai pada bulan Mei, kini dipercepat menjadi bulan Januari. Selain menyaksikan langsung penandatanganan kontrak di Jakarta, Presiden Joko Widodo juga menyaksikan melalui telekonferensi penandatanganan kontrak di 5 lokasi yang berbeda secara bersamaan, yakni Medan, Banjarmasin, Surabaya, Manado, dan Jayapura. Tiap lokasi ditandatangani sebanyak 10 paket yang terdiri dari paket kontraktual, baik pekerjaan fisik maupun jasa konsultasi di bidang jalan dan jembatan, sumber daya air, infrastruktur, pemukiman, dan penyediaan perumahan. Presiden Jokowi ingin dengan dimulainya pengerjaan sejumlah proyek ini, maka dapat menyerap sejumlah tenaga kerja lokal dan muatan produksi dalam negeri. Memang ini loh, memang ini pola-pola lama. Itu ngebutnya itu saya sudah ngomong kan. Ngebutnya itu pasti di bulan-bulan September, Oktober, November, Desember. Nah, ini yang mau kita rubah hari ini. Dirubah maju semuanya ke awal Januari. Dan tadi alhamdulillah bahwa di bulan Januari ini PU saja ada 1026 paket yang angkanya 25 triliun. Ini gede sekali. Ini akan memberikan stimulasi, memberikan dorongan kepada growth, pada pertumbuhan ekonomi. Ini yang akan saya dorong tidak hanya di Kementerian PU. Sebentar lagi mau saya telepon ini Kementerian Pertanian. Sudah dimulai belum? Saya yakin sudah dimulai. Pemirsa, rapor kinerja Kabinet Jokowi JK yang dirilis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang muncul di tengah isu akan adanya reshuffle menuai polemik dan perdebatan dari sejumlah pihak. Menpan RB Yudi Krisnandi dinilai tidak etis dan bertindak di luar kewenangannya. Apalagi hasil penilaian tersebut menempatkan Kemenpan RB masuk dalam peringkat 3 terbaik. Partai pendukung pemerintah mempersoalkan langkah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi yang membuat penilaian akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga. Persoalannya, Kemenpan Reformasi Birokrasi menilai diri sendiri dan menempatkan Kemenpan Reformasi Birokrasi pada peringkat ketiga terbaik. Kan lucu kalau ada satu lembaga menilai dirinya sendiri. Dalam hal ini kan Kemenpan RB ya juga menilai kinerja dari kementeriannya sendiri. Berdasarkan penilaian Kemenpan Reformasi Birokrasi, Kejaksaan Agung berada pada peringkat 77, yang merupakan peringkat paling bawah. Padahal Kejaksaan Agung menyandang predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK. Pemberantasan korupsi dijalankan, 1.800 lebih perkara ditangani saat ini. Jadi itu tanya PAN lah, jangan tanya saya. Ya? Saya tidak dalam kasus menerima dan tidak menerima. Yang pasti saya tanya kriterianya apa. Oke, terima kasih ya. Menpan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi mengumumkan hasil penilaian akuntabilitas kinerja 77 kementerian dan lembaga pada Senin lalu. Dia mengklaim penilaian tersebut sangat akademis, komprehensif, dapat dipertanggungjawabkan, dan memiliki dasar hukum yang kuat. Namun menurut pihak Partai Kebangkitan Bangsa, penilaian yang menemukan 3 menteri asal PKB berada pada urutan terbawah. Apa yang disampaikan oleh Pak Yudi ini lebih genit dan narsis. Itu tidak ada kewenangan Menteri Pan RB itu memberikan penilaian. Kewenangannya hanya sebatas menghimpun dan mengkompilasi. Tidak ada kewenangan menilai. Mungkin Pak Menpan ini perlu belajar. Penilaian akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga yang dipublikasikan ini juga menuai kritik dari pengamat politik. Salah dalam soal etik, kok orang yang menilai ikut menjadi bagian yang dinilai, kira-kira begitu, dengan syarat dan ketentuan yang ia buat sendiri. Nah, di situ menurut saya. Langkah Menteri Yudi Krisnandi yang berasal dari Partai Hanura dianggap syarat muatan politik karena akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga tersebut diumumkannya saat wacana perombakan Kabinet Jilid 2 sedang bergulir. Tim Liputan Metro TV. Sejumlah pejabat tinggi negara menanggapi beragam laporan kinerja atas lembaga yang mereka pimpin. Meski menerima hasil penilaian, tidak semua menyatakan setuju atas penilaian kinerja yang dilakukan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.
wajar kalau itu diberikan penilaian hanya sebatas pada program-program reformasi birokrasi. Ya, terima kasih, kita akan berusaha lebih baik lagi. Serius, itulah penting. Kita sudah